Namaku Rizka Kartina Dewi. Aku lahir di Jakarta tanggal 20 April 1985. Sehari-hari aku dipanggil Rizka. Di tahun 2017, aku menikah dengan seorang pria yang bernama Hendra Supenda. Dari hubungan kami, lahir seorang anak laki-laki. Saat ini umur anak kami 3 tahun. Untuk tempat tinggal, kami menumpang di rumah Pak Maksum dan Bu Saridah. Mereka adalah orang tua angkat dari Hendra suamiku. Rumah yang kami tinggal, lokasinya di Jalan Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Pak Maksum dan Bu Saridah ini bekerja di tempat laundry, yang lokasinya hanya 100 meter dari rumah. Rumah tangga aku dan Hendra, kalau mau dibilang tidak harmonis, ya itu dikarenakan sifat buruk dari suamiku yang tidak berubah. Sejak dulu, ia suka main judi online. Padahal dulu sebelum menikah, ia pernah berjanji untuk tidak bermain judi lagi, dan sebelum menikah, suamiku ini pun pernah menjalani terapi kejiwaan dan ketergantungan obat-obatan. Hampir tiap hari aku dan Hendra selalu bertengkar. Dan apabila suamiku marah, ia tak segan-segan memukuliku. Ya, aku memilih untuk tetap sabar. Sambil berharap suatu saat suamiku akan berubah menjadi lebih baik. Oh iya, untuk kebutuhan rumah tangga kami, hanya aku sendirilah yang menanggungnya. Aku sendirilah yang bekerja. Hendra suamiku ini tidak bekerja. Yang aku lihat tidak ada sedikit pun keinginan darinya untuk mencari pekerjaan. Ya, pekerjaan hariannya adalah bermain judi online. Dan tentu saja, uang yang ia pakai untuk bermain judi ya, itu adalah uangku. Kami yang hidup susah, semakin susah, akibat ulah suamiku itu. Petaka itu muncul di tanggal 15 Agustus 2020. Malam itu, aku baru pulang dari tempat kerja. Aku lihat suamiku sedang asyik main judi online. Melihat kedatanganku, ia langsung minta diberikan uang 200.000 yang katanya untuk modal main judi online. Aku yang niatnya mau tidur dan tidak ingin bertengkar pun langsung memberikannya uang 200.000. Tak lupa juga, aku menasehatinya untuk berhenti main judi. Lebih baik ia fokus mencari kerja saja. Pada saat itu yang aku lihat ia hanya diam saja. Setelah itu aku dan anakku ke kamar dan langsung tidur. Di jam 4 pagi, aku yang sedang tidur tiba-tiba dibangunkan oleh Hendra suamiku. Ia memintaku untuk memberikan tambahan uang 35.000 yang katanya untuk modal taruhan lagi. Aku sangat kesal mendengarnya. Aku langsung menolaknya. Aku bilang barusan aku sudah memberinya uang 200.000. Kenapa sekarang sudah minta uang lagi? Aku memarahinya habis-habisan. Mulutku tak berhenti menasehatinya untuk berhenti main judi online lagi. Bukannya sadar dengan nasihatku, suamiku malah balik marah padaku. Dengan kasar ia bilang, "Jing lo, dasar jablay lo, nyari duit tinggal ngangkang doang." Tentu saja, aku emosi mendengar perkataan kasarnya itu. Dan secara refleks, aku pun menamparnya. Ternyata, tamparanku itu membuat suamiku marah. Ia menjadi hilang kendali dan sekuat tenaga ia memukul kepalaku. Aku langsung jatuh tersungkur di lantai. Aku menjadi ketakutan saat melihat suamiku hendak memukulku lagi. Aku langsung bangun dan mencoba untuk lari keluar rumah. Namun Hendra berhasil menangkapku. Setelah itu ia langsung mengunci pintu rumah. Suasana menjadi mencekam pada saat Hendra pergi ke dapur untuk mengambil pisau. Dan setelah mendapatkan pisau, ia mendekatiku. Ia memukulku berkali-kali sampai jatuh ke lantai. Seakan belum puas, ia juga menjambak rambutku sambil memaksaku untuk berdiri. Setelah aku sudah berdiri, ia menempelkan pisau di leherku. Sambil mengancam, ia mengatakan kalau aku akan mati di tangannya. Aku yang tak mau mati langsung berusaha merampas pisau yang ia tempel di leherku. Pada akhirnya, sambil berhadap-hadapan kami saling berebut pisau. Tak lama kemudian, ia hendak memukul kepalaku.
Dan pada momen itu aku berhasil merampas pisau dari tangannya. Aku langsung lari ke arah pintu ruang tamu. Namun, baru sampai di ruang tamu, lagi-lagi ia sudah menangkapku lagi. Ia terus berupaya merampas pisau yang sudah berada di tanganku. Aku tak ingin pisau itu ia dapatkan. Aku takut dibunuh. Sekuat tenaga, aku mempertahankan pisau tetap di tanganku. Karena posisi kami saling berdekatan, ditambah dengan kami yang saling rebutan pisau. Aku tak menyadari kalau ujung pisau saat itu menghadap ke arah dada suamiku. Pada momen itu, tanpa aku sadari, kalau usahaku mempertahankan pisau membuat pisau itu terdorong ke bagian dada suamiku. Aku kaget saat mendengar suara suamiku berteriak kesakitan. Apalagi saat itu aku melihat banyak cairan merah yang mengucur dari dadanya. Aku yang ketakutan langsung membuka pintu depan. Aku pergi menemui Pak Maksum dan Bu Saridah di tempat laundrynya. Saat itu, aku lihat Hendra masih berupaya mengejarku. Namun, baru beberapa langkah ia jatuh tergeletak di tanah. Di persidangan, aku sudah menjelaskan kalau aku tak ada niat untuk menghilangkan nyawa suamiku. Ia tidak mengira akibat perbuatanku yang tanpa sengaja telah membuat suamiku meninggal dunia. Jujur, aku sangat menyesal dengan pertengkaran kami di pagi itu. Pada akhirnya, jaksa menuntutku dengan hukuman 6 tahun penjara. Atas tuntutan itu, aku tak terima. Aku mengajukan pembelaan. Aku mengatakan kalau diriku hanya berusaha membela diri. Kalau aku tak membela diri, mungkin saat itu aku yang dibunuh. Karena itu, aku meminta kepada hakim agar aku dibebaskan. Ya, karena menurutku aku tak bersalah. Dan juga aku punya anak yang masih kecil. Kalau aku di penjara, siapa yang mengurus dan merawat anakku? Namun ternyata hakim tak setuju dengan pembelaanku. Menurut hakim, perbuatan yang aku lakukan kepada suamiku tidak bisa dikategorikan sebagai tindakan membela diri. Pak Hakim beralasan pada saat itu aku sedang bertengkar dengan suamiku. Aku punya banyak waktu untuk keluar dari rumah untuk menghindari perlakuan kasar dari suamiku. Hakim juga mengatakan aku bersalah karena akulah yang terlebih dahulu menampar pipi Hendra suamiku pada saat mendengar kata-kata kotor dari suamiku. Dan pada akhirnya hakim menjatuhkan hukuman pidana 4 tahun penjara kepada aku. Nah, gimana nih pendapat teman-teman tentang kasus pembunuhan yang dilakukan Rizka terhadap suaminya ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe serta aktifkan tanda loncengnya agar setiap kami upload video terbaru akan muncul notifikasi di beranda YouTube kalian. Terima kasih.